Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tangguh Chandrawardana dari kelas 11 PPLG 4 nomor absen 28. Jadi di sini saya akan mempresentasikan dari tugas MP1 yaitu tugas PTS yang tentang data klasifikasi atau kayak prediksi gambar gitu. Jadi untuk dataset yang saya pakai itu bernama Birds vs Drone. Jadi ini kayak burung vs drone gitu. Dan untuk berapa jumlah dataset per kelasnya ada jumlah dari gambar birdnya ada 300 dan gambar drone-nya ada 308. Jadi untuk di total ada 608. Yang selanjutnya kita diminta untuk menunjukkan bagian preprocessing. Bagian ini yaitu di sini. Coba kita zoom dulu. Nah, ini adalah bagian dari preprocessing. Oke, untuk bagian ini saya akan jelaskan dari kode-kodenya. Dari ini ada kayak misal ini ada recycle. Recycle itu kayak untuk menormalisasikan piksel agar berada dalam rentang 0 dan 1 gitu. Selanjutnya ada rotasi range ya. Ini rotasi ya. Berarti ini kayak untuk memutar gambar secara acak hingga 30 derajat. Ini ada 30 derajat. Untuk selanjutnya ada width shift range. Ini digunakan untuk menggeser gambar secara kayak horizontal hingga 0,2 itu kayak 20% dari lebar gambarnya. Dan selanjutnya ada height shift range juga untuk menggeser gambar secara kalau tadi kan vertikal, sekarang ini yang height ini untuk horizontalnya. Dan kebalik-balik. Yang width ini kayak yang width itu untuk horizontal, sedangkan yang height ini untuk vertikalnya. Dan sampai ini ada zoom range itu kayak memperbesar atau memperkecil sebanyak 20 persenan gitu. Terus ada horizontal flip. Horizontal flipnya itu true. Jadi ini untuk mengembali gambar secara horizontal, secara acak gitu. Yang di bawahnya ada train generator. Ini untuk train generator apa itu? Kayak semacam ini tuh untuk membuat dataset ini training dari foldernya gitu. Yang di bawahnya juga sama. Nah, kita jelasin dulu yang atas. Ini ada target size itu kayak untuk mengubah ukurannya menjadi 224 pixel. Dan ini ada batch size-nya juga ada 32 dan kelas modelnya binary. Apa itu binary? Itu kayak klarifikasi biner itu kayak semacam nanti labelnya itu berupa 0 ataupun 1. Untuk yang di bawahnya juga sama yang file generator, tidak ada yang beda. Untuk ukurannya juga sama dan kelas modelnya juga binary. Dan ini ada hasilnya nih. Kayak untuk selanjutnya kita diminta untuk menunjukkan dari CNN-nya. Nah, ini adalah CNN dari saya. CNN. Coba saya akan jelaskan sedikit kodenya. Misalnya ini ada cons 2 dimensi 2D. Jadi ini kayak berfungsi untuk mendeteksi fitur sederhana. Jadi ini sebentar, sebelum itu kita tahu nih kan cons 2D ada ini ada 32, ada 64, ada 128 dan sampai 512. Nah, kita mulai dari yang atas dulu nih, yang 32. Jadi ini berfungsi untuk mendeteksi fitur sederhana. Kayak misalkan garis tepi gitulah. Dan yang kedua ada 64 ini agak lebih tinggian ya. Jadi ini kayak untuk mengenali pola lebih kompleks gitu. Dan kalau yang 128
28 itu kayak lebih tinggi dan sampai ini 502. Jadi kalau yang ini tuh kayak lebih spesifik gitu. Nah, kalau jadi intinya itu ini kayak misalkan seberapa baik gitu kita dalam melatihnya. Oke. Untuk di bawahnya ada model com compile ini untuk kayak digunakan untuk klasifikasi dua kelas gitu. Dan ada binary ini, ada binary process trophy. Jadi ini kayak berfungsi eh, untuk kayak yang itu yang untuk tadi untuk klasifikasi dua kelas. Terus habis itu kita disuruh menunjukkan kayak bagian trainingnya gitu. Nah, di sini ini adalah bagian trainingnya. Jadi sebelum itu saya akan jelaskan kodenya dulu. Ini ada from class. Jadi ini kayak eh, berfungsi ini kan ada import early stopping. Nah, early stopping itu kayak berfungsi sebagai nanti misalkan kalau data trainingnya tidak mengalami kenaikan dalam akurasinya, maka otomatis akan diberhentikan. Misalkan nih, ini kan ada pas pasien ya, pasiennya ada 5. Ini ada 5. Berarti nanti kalau misalkan data trainingnya tidak mengalami kenaikan dalam 5 tingkat atau 5 tingkat ke bawahnya, itu akan otomatis diberhentikan. Nanti saya akan beri penjelasan lebih detail. Untuk yang di bawahnya ada history ya kayak semisal untuk pelatihannya. Dan ini ada AirPods. AirPodsnya saya pakai yang 50, bebas sih harusnya. Kalau semakin banyak juga semakin pintar gitu dalam melatihnya. Tapi ada catatan penting, kalau misalkan terlalu banyak ininya AirPods-nya, maka itu bisa jadi overfitting. Nah, overfitting itu nanti akan saya jelaskan overfitting apa. Kita lanjut ke hasil dari trainingnya nih. Ini kan nih, di sini ada file akurasinya nih. Kan naik nih, 75. Tapi ke bawahnya itu nggak ada kenaikan sama sekali. Jadi otomatis data trainingnya maka diberhentikan. Nih diberhentikan di ini kan kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5 tingkatan nih. Nah, itu kayak fungsi dari early stopping. Terus kita coba ke bawah. Kalau ini ada kayak semacam tabelnya, tabel visualisasinya. Coba ini kita lihat akurasi per epoch-nya ini. Nah, ini mengalami overfitting. Jadi overfitting adalah kayak semisal data yang kita latih itu terlalu bisa dalam apa yang dia latih gitu. Tapi nanti misal kalau kita kasih data baru, maka kayak data tersebut itu kayak tidak dapat mengenalinya. Nah, itu kayak semisal bahayanya gitu di situ. Jadi kita coba lihat dari akurasinya. Yang pertama itu kayak training akurasinya itu kayak meningkat nih sampai 85-an. Tapi eh, di apa validasi akurasinya itu kayak naik turun nggak jelas gitu. Jadi ini bisa disimpulkan bahwa ini tuh overfitting. Kalau nggak overfitting itu harusnya ini validasi akurasinya juga ikut naik nih. Kayak ya sama itu kayak training, beda dikit doang paling gitu. Terus habis itu kita disuruh untuk menunjukkan dari hasil bagian testingnya tuh, bagian prediksinya nih. Ini adalah bagian prediksinya. Coba saya jelaskan sedikit. Ada drift patch, yaitu ini digunakan untuk kayak kita mencari foldernya di mana nih. Kan kalau saya kan di Build VS Drone kan di dalamnya ada folder lagi nih, BFD. Nah, saya itu nggak tahu itu dari sananya gitu. Terus makanya saya harus pakai itu biar bisa menghubungkannya ke tes. Nah, terus ada test image. Ini kayak untuk mengumpulkan gambar dari ini nih kategori bir dan drone. Jadi di sini nanti saya itu akan ada 10 gambar nih, gambarnya acak. Nah, acak itu diambil dari bir dan drone-nya gitu. Jadi kita tidak tahu data mana gitu. Terus
Dan ini kalau task image ini kayak untuk menggabungkan dalam satu list. Terus random shuffle itu nah ini nih random shuffle nih namanya aja udah random. Makanya ini kayak berfungsi untuk kayak mengacak gitu untuk gambar ya agar lebih variasi gitu. Untuk task image-nya itu 10. Jadi kita akan cuman mengambil 10 gambar. Ada for EMG patch ini kayak looping untuk memprediksi setiap gambarnya. Dan ini ada target size-nya itu 224 yang sudah kita atur tadi. Nah, ini nih bagus nih. Ada PLT axis. Nah, ini tuh berfungsi supaya nanti gambar yang kita kita prediksi gitu muncul bersih gitu di areanya nggak ada kayak misalkan ada angka-angkanya gitu. Jadi habis itu ada X image, ya itu untuk mengubah array menjadi numerik gitulah. Dan seterusnya. Sampai ini ada if val 0,5 atau 1 lah. Berarti sini adalah burung. Kalau bukan berarti ini adalah drone. Coba kita lihat hasilnya. Dan habis scroll. Nah ini adalah hasilnya. Coba kita lihat gambar pertama. Ya kita tahu bahwa ini adalah burung nih. Tapi si datanya malah ini adalah drone. Nah, ini ada pelajaran penting nih. Kalau kita kayak kayak ngelatih sesuatu itu harus benar-benar eh, bagus gitu. Ini kan nih gambarnya kan kayak nggak ada gambarnya nih, cuman gambar hitam putih doang. Makanya si data ini kayak tidak bisa mengenalinya. Nah, beda kalau ini kan ada burung nih. Nah, jadi si data bisa melatihnya. Oke, untuk gambar-gambar ini saya sengaja cari di Google gitu biar biar lebih jelas gitu nih. Ini kan jadi tidak tahu nih. Jadi kita tahu akurasinya gitu. Dan ini ada gambar drone dan ternyata orangnya benar nih. Bukan orang sih. Kayak datanya benar nih bahwa ini adalah drone dan seterusnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang cukup singkat dari saya tentang klasifikasi data dan image. Oke, untuk mungkin ada kesalahan saya dalam pengucapan kata-kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.